Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja bab 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan saat meminta sesuatu kepada Tuhan? Hampir semua kita mengharapkan Tuhan menjawab doa sesuai keinginan kita. Contohnya, "Tuhan, aku mohon berikanlah aku pekerjaan." Dengan doa yang demikian, rata-rata kita berharap agar Tuhan memberikan kita pekerjaan dengan cepat. Namun ketika jawaban doa yang kita terima harus dilakukan dengan menjalani tes dan persyaratan bermacam-macam, apa yang terjadi? Kekecewaan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Naaman pada saat datang pada Elisa bukan hanya datang dengan sebuah permohonan, tetapi juga dengan membawa metode tertentu sebagai jawaban atas permohonannya tersebut. Metodenya adalah bahwa Elisa datang mendoakannya atau menyentuh bagian tubuhnya yang sakit, lalu ia mengalami kesembuhan. Namun kenyataannya yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia justru disuruh pergi mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Jawaban Elisa yang di luar dugaan membuatnya kecewa, sehingga ia ingin pulang. Reaksi seperti Naaman itu juga sering kita lakukan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga sudah menyiapkan sebuah standar jawaban yang nantinya Tuhan harus menjawabnya sesuai dengan standar kita. Ingatlah, permohonan kita bukan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Jika jawabannya tidak sesuai dengan pilihan yang kita maksudkan, maka akan disalahkan. Salah satu syaratnya kita berdoa kepada Tuhan adalah harus berserah kepada Tuhan dan membiarkannya menjawab sesuai dengan caranya, bukan cara kita. Ingatlah, kitalah yang memohon dan Tuhan berhak menjawab sesuai caranya. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dan juga inginkan. Tetapi Ia adalah Tuhan yang akan menjawab doa dengan bijaksana. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita datang memohon pertolongan kepada seseorang, kita pasti berharap Ia menjawab permohonan kita, tetapi juga pasrah kepada apapun jawabannya. Oleh karena itu, terimalah setiap jawaban Tuhan dengan sukacita dan belajar menyerahkan pada kehendak Tuhan saat kita meminta sesuatu kepadanya. Dengan begitu, kita dapat melihat rencana dan perbuatannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Ia adalah Tuhan yang menjawab doa kita dengan bijaksana dan apa yang benar menurutnya. Karena Dia adalah Tuhan yang mengetahui segalanya, termasuk apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengajariku bagaimana seharusnya aku menantikan dan menerima jawaban doa dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.